Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada hadirin semua. Nikmat yang karena diberi keimanan dan keislaman sehingga masih tetap berjalan di atas jalan Allah, dan juga nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melangkah kaki ke tempat yang penuh barokah ini. Salam serta salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah SWT untuk menunjukkan jalan yang benar, menegakkan panji-panji kebenaran serta menyampaikan rahmat Allah SWT kepada kita sekalian. Hadirin yang mulia oleh Allah SWT, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin memberikan kultum atau ceramah tentang mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran, penglihatan, mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian, belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun menjadi tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah. Pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarlah, tapi bacalah, namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang ada di alam. Wahyu yang pertama yang turun tidak sama sekali memberikan petunjuk tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi seruan untuk membaca. Beberapa ulama berpendapat dari ayat ini memberikan gambaran bahwa lebih utama orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah. Hal ini juga diambil dari hadis Rasulullah SAW. Tanpa ilmu mustahil dalam menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Ilmu yang dituntut tidak semata-mata hanya untuk beribadah, tapi juga untuk urusan dunia. Karena sebuah riwayat menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk mengejar akhirat, seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan
Kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan kembali kepadanya esok. Sudah barang tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu seseorang tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu seperti kedokteran, kesehatan, maupun guru, jual beli, hukum, apapun merupakan kewajiban, meskipun sebagian ulama menggolongkan hukumnya pada fardu kifayah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, tentu saja sangat banyak manfaat dari seorang yang menuntut ilmu. Tidak cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu. Seperti salah satu contoh keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah, tidak terputus-putus pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah memperbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Wallahu alam. Akhir kata, nun wal kalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.